Gagak Bajil adalah seorang senopati, sudah biasa mengatur siasat-siasat perang, siasat untuk mencari kemenangan dalam pertempuran. Melihat keadaan pihaknya ini, tentu saja Gagak Bajil tidak menghendaki pihaknya kalah dan terancam bahaya ikutnya pendekar muda itu dalam pertempuran. Melihat Jambu Nada termenung seperti orang mimpi, ia menghampiri perlahan-lahan dan mencabut senjatanya yang mengerikan, yaitu sebatang tombak gagang pendek yang bercabang 3, runcing dan kuat. Gagak Bajil bukanlah seorang yang berwatak curang atau pengecut, dan apa yang hendak dilakukan ini semata-mata dianggap sebagai siasat untuk kemenangan pihaknya. Biasanya dalam pertempuran perang, tidak ada istilah curang atau pengecut, yang ada hanyalah mengadu siasat demi mencapai kemenangan. Sekarang pun, ketika ia berindap-indap menghampiri Jambu Nada dari belakang dengan senjata di tangannya, satu-satunya yang memenuhi hatinya hanyalah ingin melihat pihaknya menang. Setelah tiba di belakang Jambu Nada, Gagak Bajil mengangkat senjatanya dan menyerang. Senopati tinggi besar ini memiliki tenaga yang amat kuat, senjatanya juga berat dan kuat sekali. Maka serangan yang dilakukannya itu menusukkan tombak runcing ke punggung Jambu Nada, merupakan serangan maut yang mengerikan dan agaknya tidak mungkin dapat dihindarkan lagi. Wir! Senjata tombak cabang 3 yang roncing itu meluncur ke arah punggung Jambu Nada. Akan tetapi, pada waktu itu ilmu kesaktian yang dimiliki Jambu Nada atau pendekar tongkat naga puspa, majikan dari Pulau Naga Salju ini, sudah mendarah daging sehingga boleh dibilang setiap bagian kulit tubuhnya memiliki kepekaan yang tidak lumrah. Perasaan di bawah sadarnya seolah-olah telah bangkit bekerja setiap detik sehingga jangankan baru sedang melamun. Bahkan biarpun dia sedang tidur nyenyak sekalipun, perasaan ini bekerja melindungi seluruh tubuhnya dari bahaya yang mengancam dari luar. Pada saat itu, pikirannya sedang melayang-layang, seluruh panca inderanya sedang ikut melayang-layang pula bersama pikirannya, sehingga dia seperti tidak tahu sama sekali akan segala yang terjadi di sekelilingnya. Tidak tahu betapa Askara dan Garuda tunggangannya didesak hebat oleh Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani. Akan tetapi, ketika ada senjata menyambar punggung mengancam keselamatannya, perasaan di bawah sadar itu mengguncang kesadarannya dengan kecepatan melebihi cahaya. Suwutit! Gagak Bajil berseru kaget dan bulu tengkuknya berdiri karena tiba-tiba orang yang diserangnya itu lenyap. Ketika ia menoleh, yang tampak olehnya hanyalah bayangan berkelebat cepat menyambar ke arah Biksu Mahatera Sugara yang mendesak Askara, kemudian bayangan itu mencelat ke arah Biksu Mahayana Pamani yang bertanding dan tahu-tahu tubuh kedua orang pendeta biksu itu terhuyung-huyung ke belakang. Dan mereka berdiri dengan wajah pucat memandang Jambu Nada yang sudah berdiri bersandar tongkat dan memandang mereka berdua dengan sinar mata tajam berpengaruh. Keduanya telah kena didorong oleh hawa yang dinginnya sampai menusuk tulang, dan biarpun kedua orang pendeta ini sudah mengerahkan tenaga, tetap saja mereka itu menggigil dan wajah mereka yang pucat menjadi agak biru. Gigi mereka saling beradu mengeluarkan bunyi. Setelah mengerahkan tenaga dalam beberapa lamanya, barulah mereka itu dapat mengusir rasa dingin. Dan tahulah mereka bahwa kalau si pendekar tongkat naga puspa menghendaki, serangan tadi tentu akan membuat nyawa mereka melayang. Katakan kepada Panglima Kerajaan Pendekar Akhirat Sungkara bahwa majikan Pulau Naga Salju tidak tahu menahu tentang sepasang keris Madang Bira. Nah, sekarang pergilah dan jangan mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Biksu Mahatera Sugara menghela napas panjang. Pemuda itu hebat luar biasa, dan ucapan seorang yang sakti seperti itu tentu saja tidak membohong. Ia menjura dan berkata, "Baiklah dan harap majikan sudi memaafkan kelancangan kami." Ia memberi isyarat kepada Biksu Mahayana Pamani dan Gagak Bajil. Kemudian mereka bertiga meninggalkan tempat itu. Keadaan menjadi sunyi. Garuda putih itu kini hinggap di atas cabang pohon, menyisiri bulu-bulunya dengan paruh sambil kadang-kadang memandang ke arah majikannya. Askara yang masih mengatur pernapasannya, yang agak terengah karena tadi ia terlampau banyak mempergunakan tenaga untuk melindungi dirinya dari desakan hebat Biksu Mahatera Sugara, kini melangkah maju mendekati Jambu Nada, memandang penuh perhatian ke arah wajah yang sudah menunduk kembali itu, lalu berkata, "Jambu Nada, marilah kita lanjutkan urusan di antara kita. Sudah kuceritakan semua tentang sebabnya mengapa hari ini aku harus membunuhmu atau terbunuh olehmu.
Karena engkau, kedua orang muridku tewas dan orang-orang yang kucinta di dunia ini habis. Jangan berkepalang tanggung. Hayo kau tewaskan aku pula, atau engkaulah yang akan mati di tanganku. Tanpa mengangkat mukanya yang tunduk, Jambu Nada membuka pelupuk matanya yang menunduk. Sinar matanya bagaikan kilat menyambar wajah kakak itu, membuat hati Askara tergetar. Diam-diam kakak ini kagum bukan main. Manusia berambut putih itu yang berdiri di depannya adalah seorang manusia yang amat mengerikan. Benarkah tetua, begitu bodoh, ataukah hanya pura-pura tolol? Ada kemenangan dalam diri manusia yang melebihi segala makhluk, yaitu perbuatan dengan pamrih demi kebahagiaan orang lain, bahkan rela berkorban demi kebahagiaan orang lain. Sudah tentu saja akibatnya bermacam-macam sesuai dengan kehendak Sang Hyang Widi, namun menilai perbuatan bukanlah dilihat akibatnya, melainkan ditinjau pamrihnya. Askara tersenyum dan menyembunyikan kegembiraannya di balik kata-kata mengejek. Jambu Nada, semua perbuatan memang berakibat. Hanya seorang gagah sajalah yang berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Kepandaianmu amat tinggi dan aku sudah kehilangan tongkatku. Namun jangan mengira bahwa aku akan gentar melawanmu. Jangan bersembunyi di balik kata-kata yang muluk-muluk, mari kita selesaikan. Jambu Nada menghela napas panjang. Kalau sekeras itu kehendak tetua, demi penyesalan hatiku telah mengakibatkan kesengsaraan orang-orang yang kucinta. Silakan tetua. Bagus. Nah, sambutlah ini. Dengan wajah yang tiba-tiba berubah girang, bukan main, Askara meloncat maju. Tangan kanannya dengan pengerahan tenaga dalam sekuatnya menghantam dada Jambu Nada. Des, tubuh Jambu Nada terlempar sampai 5 meter. Tongkat yang dipegangnya terlepas dan ia roboh terguling, mulutnya muntahkan darah segar. Seketika wajah Askara menjadi pucat sekali. Rona kegirangan lenyap dari wajahnya dan ia meloncat mendekati, berdebah, keparat engkau Jambu Nada. Engkau telah menipuku. Ah, engkau akan membuat aku mati menjadi setan penasaran? Selamanya aku belum pernah memukul orang yang tidak melawan. Kenapa engkau tidak melawan? Bangsat, hahihihe keparat. Tiba-tiba terdengar pekik keras dan bayangan putih menyambar dari atas. Garuda putih telah menyambar dan cakarnya mencengkeram pundak Askara. Tubuh kakek itu dibawa ke atas lalu dibanting lagi ke bawah. Brukak, Askara tertawa, pundaknya luka berdarah. Bagus. Bagus sekali, Garuda Sakti. Hayo Leka serang lagi, hayo bunuh aku. Diaha. Majikanmu yang gila tidak mau membunuhku, mati di tanganmu pun cukup terhormat. Marilah. Ia menantang-nantang sambil tertawa dan bangkit berdiri terhuyung-huyung. Garuda putih menyambar lagi ke bawah dengan penuh kemarahan. Kakang Garuda Salju, berhenti. Tiba-tiba Jambu Nada membentak, suaranya mengandung getaran dahsyat dan burung itu tidak jadi menyerang Askara, melainkan hinggap di atas tanah dekat Jambu Nada dan mendekam, mengeluarkan suara mencicit sedih dan takut. Askara membanting-banting kakinya ke atas tanah. Berdibah engkau Jambu Nada, engkau benar-benar kejam. Engkau berkali-kali mengecewakan hatiku. Engkau menerima pukulanku tanpa melawan, membuat aku menjadi seorang manusia yang rendah dan hina. Dan sekarang engkau melarang burungmu menyerangku. Hei Jambu Nada, apakah setelah engkau berjuluk pendekar tongkat naga puspa hatimu pun menjadi kejam seperti hati siluman? Apakah engkau akan puas menyaksikan aku hidup merana menanti datangnya maut menjemput nyawaku yang sudah tidak betah tinggal di tubuh sialan ini? Tetua, Jambu Nada berkata lirih sambil mengusap darah dari bibirnya dengan punggung tangannya. Tetua datang dengan niat membunuhku, pukulanmu tadi cukup keras akan, tetapi belum cukup untuk melukai aku. Apalagi membunuh? Kalau masih belum puas, mari pukul lagi tetua. Engkau tidak melawan. Jambu Nada menggeleng kepala. Bagaimana harus melawan? Tetua hendak membunuhku karena kesalahanku terhadap Manggarani dan Daksa Wisesa. Biarpun tak sengaja, memang aku telah bersalah terhadap mereka. Kalau tetua mau membunuhku, lakukanlah. Askara membanting-banting kakinya lagi. Kau tahu.
Dan kakek ini mengusap-usap kedua matanya karena kedua mata itu menitikkan air mata. Tetua, ketika Garuda menyerangmu, Tetua tidak melawan pula, menyambut maut dengan tertawa-tawa. Tetua rela mati karena merasa bersalah memukul orang yang tidak melawan. Tetua rela mati demi membalas kesengsaraan orang-orang yang Tetua cinta. Kalau semulia itu hatimu, apakah aku yang muda tidak boleh menirunya? Keparat kau, wadebah kau siluman ular. Tetua, aku mengerti bahwa sesungguhnya Tetua tidak ingin membunuhku, melainkan mengharapkan kematian di tanganku. Tak mungkin aku melakukan hal itu, Tetua. Sekarang hanya ada dua pilihan bagi Tetua, membunuhku tanpa aku lawan. Atau kita sudahi saja urusan ini, biarlah kita berdua melanjutkan hidup dengan kesengsaraan batin menjadi derita. Bukankah hidup ini menderita? Bukankah penderitaan batin merupakan pengalaman hidup yang paling berharga? Bagaimana, Tetua? Kalau belum puas memukulku, silakan ulangi kembali. Jambu nada terpincang-pincang maju mendekati sambil memasang dadanya. Haskara mundur-mundur seperti ngeri didekati sesuatu yang akan dapat membuat ia menyesal selamanya. Tidak, jangan kau dekati aku. Kemudian, ia menutup mukanya dengan kedua tangan. Jika begitu, selamat tinggal, Tetua. Tetua agaknya lebih suka menghukum batinku, karena sesungguhnya kalau Tetua membunuhku, berarti membebaskan aku daripada penyesalan dan kesengsaraan batin. Selamat tinggal. Jambu nada mengambil tongkatnya, meloncat ke atas punggung Garuda, dan terdengarlah kelepak sayap dibarengi angin bertiup, dan majikan Pulau Naga Salju itu sudah membubung tinggi di bawah terbang Garuda putih. Haskara menurunkan kedua tangannya, mukanya pucat, alisnya berkerut, dan sampai lama ia memutar pikirannya, tiba-tiba ia tertawa. Haha, untuk kesekian kalinya aku kalah. Ah, bagaimana bocah setan itu tahu bahwa aku akan merasa girang mati di tangannya. Aye, celaka memang nasibku, keinginan terakhir mati di tangan pendekar tongkat naga puspa gagal. Bahkan aku yang hampir saja membunuhnya, sehingga penderitaanku akan bertambah makin berat, bukan main. Dia itu seorang manusia jelmaan siluman ular naga. Kalau saja Sang Hyang Widi dapat mengabulkan setiap permintaan manusia, biarlah sekali ini si tolol Haskara mohon agar Sang Hyang Widiwasa sudi mengobati penderitaan batin Jambu Nada, serta melimpahkan kebahagiaan kepadanya. Dia manusia sejati, manusia berbudi luhur, pendekar di antara segala pendekar. Hahaha. Kalau dia pendekar di antara segala pendekar, engkau adalah pengecut di antara segala pengecut, hinahi Haskara. Haskara terkejut, menoleh, dan memandang terbelalak kepada seorang laki-laki muda yang berdiri di depannya. Laki-laki ini usianya masih muda, belum lebih 30 tahun, wajahnya tampan, dan gerak-geriknya halus. Pakaiannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang bangsawan, pakaian yang bersih dan rapi. Akan tetapi yang mengejutkan hati Haskara adalah sepasang mata di wajah tampan itu. Mata itu mempunyai sinar yang mengerikan, seperti mata orang gila, namun juga mempunyai wibawa yang tajam, berpengaruh, dan aneh. Bukan mata manusia, seperti itulah patutnya mata setan. Biarpun pakaiannya seperti seorang bangsawan, namun di punggung orang muda itu tampak gagang sebatang keris, gagang keris hitam dengan rons benang hitam pula. Biarpun hati Haskara terkejut dan heran, namun dia marah mendengar orang yang tak dikenalnya ini memakinya sebagai pengecut di antara segala pengecut hina. Bagi seorang pendekar, seorang yang menjunjung kegagahan, makian pengecut merupakan makian yang paling rendah, menghina. Orang muda, kulihat pakaianmu sebagai seorang bangsawan, patutnya engkau tahu akan tata susila dan sopan santun. Kulihat kerismu di punggung, patutnya engkau tahu akan sikap kegagahan di rimba putih, rimba hitam, dan telaga hijau. Namun engkau datang-datang memaki orang tua. Patutnya engkau seorang biadab yang sombong. Siapakah engkau? Pemuda itu tersenyum lebar, senyum yang manis yang membuat wajahnya makin tampan, akan tetapi seperti yang tersembunyi di balik keindahan matanya. Juga di balik senyumnya ini bersembunyi sifat aneh yang mendirikan bulu roma, sifat kejam dan penuh kebencian terhadap sekelilingnya. Haskara,
Belasan tahun yang lalu, seringkali engkau memondong dan menimangku, bahkan yang terakhir engkau mengajarkan ilmu pukulan letusan semeru kepadaku sebagai pembayaran taruhan karena engkau kalah bermain kanuragan melawan ayahku. Terbelalak kedua mata Askara dan ia memandang penuh perhatian, kemudian berseru, kiranya engkau Pranalewo dari Mataram. Pemuda tampan itu mengangguk-angguk dan senyumnya makin kejam. Betul, aku adalah Pranalewo dari Mataram. Tapi nah, bagaimana ayahmu? Ayah telah meninggal dunia. Ayah, sahabatku yang baik, kiranya engkau lebih bahagia daripada aku. Betapa rinduku bermain kanuragan sampai 5 hari 5 malam lawanmu. Tak usah khawatir Askara, sebentar lagi pun engkau akan menyusul ayah akan, tetapi tempatmu di neraka, tidak di surga loka seperti ayah. Keharuan Askara mendengar kematian sahabatnya, serta kegirangannya bertemu dengan pemuda itu, lenyap berganti penasaran dan keheranan melihat sikap Pranalewu. Apakah maksudmu dengan ucapan dan sikapmu ini? Engkau dahulu menganggap aku sebagai paman dan bersikap hormat, sekarang engkau bersikap kurang ajar, bahkan berani memaki-maki aku. Apa artinya ini? Artinya, orang tua pengecut. Aku datang untuk membunuhmu. Askara memandang terbelalak, kemudian tertawa bergelat, merasa betapa sangat lucunya peristiwa ini. Tadi baru saja dia menemui Jambu Nada dengan niat untuk membunuh pendekar itu, dan kini pemuda yang dianggap keponakannya sendiri, yang dijodohkan dengan muridnya, mendiang Nilam Dewi, kini datang-datang justru berniat membunuhnya. Tertawalah sepuasmu selagi engkau masih dapat tertawa Askara. Pranalewu mengejek. Orang muda, aku tidak takut mati. Akan tetapi mengapa? Mengapa engkau tiba-tiba bersikap seperti ini? Dengarlah, agar engkau tidak mati penasaran. Engkau seorang pengecut besar, karena engkau tidak dapat membunuh Jambu Nada. Akulah yang akan membunuhnya kelak. Sayang aku datang terlambat, kalau tidak tentu dia sudah kubunuh sekarang. Engkau telah menyanyiakan kewajibanmu menjaga tunanganku. Membiarkan tunanganku melakukan penyelewengan dari ikatan jodoh denganku, membiarkan tunanganku yang tercinta itu mengorbankan diri untuk pemuda lain, membiarkannya mencinta pemuda lain. Kemudian, setelah bertemu dengan Jambu Nada, engkau tidak berhasil membunuhnya. Engkau pengecut besar dan harus mampus. Askara menjadi marah sekali, kau tentu sudah gila. Betapa manusia dapat menjaga perasaan hati manusia lain? Kalau muridku Nilam Dewi yang malang mencinta Jambu Nada, itu adalah haknya. Dan sekarang aku tahu bahwa memang 1000 kali lebih baik mencinta Jambu Nada daripada mencinta seorang gila pening macam engkau. Aku sudah mendengar bahwa kau mendendam atas kematian Nilam Dewi dan sudah kuperingatkan Jambu Nada tentang ini. Akan tetapi, kalau alasanmu seperti itu, engkau gila sinting, dan bagaimana kau akan dapat membunuh aku? Saha, betapa tolol dan sombongnya engkau Pranalewu. Engkau tadi hendak menyerahkan nyawa di tangan burung Garuda. Bahkan engkau sengaja ingin mati di tangan Jambu Nada. Apakah engkau tidak ingin mati di tanganku? Saha, gila, pening engkau. Tentu saja aku tidak sudi mati di tanganmu. Kakek itu tertawa-tawa, lupa betapa anehnya sikap ini. Tadi ia ingin mati, sekarang ada orang akan membunuhnya, dia marah-marah. Mau atau tidak, tetap saja engkau akan mati di tanganku Askara. Sambil berkata demikian, Pranalewu sudah menerjang maju, dengan tangan kirinya, tangan ini menampar. Kelihatan perlahan saja, akan tetapi angin pukulan tamparan itu membuat Askara terkejut dan cepat mengelak. Dia terheran bukan main, karena tamparan itu adalah tamparan yang mengandung tenaga dalam amat kuat. Akan tetapi Pranalewu tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berheran, karena kini sudah mendesak lagi dengan 2 pukulan beruntun. Tangan kiri mencengkeram ubun-ubun disusul tangan kanan yang menyodok ke ulu hati. Serangan yang dahsyat, serangan maut yang berbau ilmu kanuragan tinggi dan lihai. Aisyah. Askara meloncat ke belakang, timbul rasa penasarannya karena dia tidak mengenal jurus yang dilakukan bangsawan itu, maka ia pun
balas menerjang dengan pukulan-pukulan dahsyat yang dapat dilakukan secara mudah oleh Pranalewu. Pertandingan seru terjadi, dan walaupun agaknya Pranalewu telah digembleng orang sakti dengan ilmu kanuragan Anah dan telah memiliki tenaga-tenaga dalam yang kuat, namun menghadapi seorang kakak seperti Askara, pemuda itu kewalahan juga. "Hah, bagaimana engkau akan dapat membunuhku, pemuda gila?" Askara mengejek, biarpun diam-diam ia terkejut dan terheran-heran sebab mendapat kenyataan bahwa ilmu kanuragan pemuda ini benar-benar tinggi dan aneh, namun dia merasa yakin bahwa untuk dapat membunuhnya tidaklah begitu mudah. "Begini Askara," Pranalewu menjawab, dan tiba-tiba tangan kirinya dibuka dan didorongkan ke arah muka kakek itu sambil mulutnya membentak, "Diam!" Hebat bukan main bentakan dan gerakan tangan itu, karena secara aneh sekali, tiba-tiba Askara tak dapat menggerakkan kaki tangan seolah tubuhnya membatu. Dan pada saat itu, tangan kanan Pranalewu telah bergerak ke belakang, tampak sinar hitam berkelebat dan keris hitam di tangannya telah meluncur dan amblas ke dalam perut Askara, tepat di bawah ulu hati. Ketika pemuda itu mencabut kerisnya, darah menyembur keluar dari perut, dan karena ketika mencabut kerisnya digerakkan ke bawah, perut itu robek dan isi perutnya keluar. Barulah Askara dapat bergerak, kedua tangannya otomatis bergerak ke depan, yang kiri mendekap luka, yang kanan memukul ke depan. Angin pukulan kuat membuat pemuda itu terhuyung ke belakang. Kain depannya merah terkena percikan darah yang menyembur dari perut kakek itu. Askara terhuyung-huyung, matanya terbelalak, mulutnya berkata, "Bedebah ingin mati di tangan pendekar, kini mampus di tangan setan. Benar-benar tubuh sial." Ia berusaha menubruk maju dengan loncatan cepat ke arah Pranalewu untuk memberi serangan terakhir. Akan tetapi Pranalewu mengelak dan tubuh kakak itu terjerembab ke atas tanah tanpa nyawa lagi. "Hehehe!" Dari balik sebatang pohon muncul seorang yang berkulit hitam dengan cara seperti setan. Orang ini bertubuh tinggi sekali, tinggi dan kurus, kulitnya hitam mengkilap, kedua kakinya telanjang, usianya sukar ditaksir, akan tetapi tentu tidak kurang dari 60 tahun, dahinya lebar. Hidungnya panjang melengkung, sepasang matanya lebar dan bersinar-sinar aneh, mulutnya hampir tak tampak tertutup jenggot dan kumis yang putih. Kedua telinganya memakai anting-anting perak berbentuk cincin. Rambutnya yang sudah lebih banyak putihnya itu tertutup sorban berwarna kuning. Tubuhnya hanya dibalut kain kuning pula yang menutup tubuh seperti cawat dan setengah dada. "Cukup baik gerak tangan kirimu dan bentakanmu cukup berhasil, sayang gerakan kerismu tidak tepat. Lihat, pakaianmu terkena darah. Sungguh memalukan aku yang menjadi gurumu, hehe." Kata orang itu yang dapat diduga tentu datang dari barat karena bentuk muka, warna kulit, dan gaya bicaranya. "Mohon petunjuk guru," kata Pranalewu, alisnya berkerut tanda tidak senang hati dicela gurunya. "Membunuh lawan terkena percikan darahnya amatlah tidak baik, dan engkau tadi membuka kesempatan lawan untuk menyerang sehingga kau terhuyung. Untung kepandaian orang ini tidak amat hebat. Kalau lebih hebat, apakah kau tidak akan celaka karena pukulan terakhir orang yang sudah menghadapi maut? Serahkan kerismu dan lihat baik-baik." Pranalewu menyerahkan kerisnya. Keris hitam itu oleh kakek ini lalu diselipkan di bawah kain yang membelit pundaknya. Kemudian dia menghampiri mayat Askara. Dipandangnya sejenak, kemudian tangan kirinya dengan telapak menghadap ke arah mayat tiba-tiba digerakkan. Mulutnya mengeluarkan pekik aneh dan mayat itu tiba-tiba berdiri di depannya. Darah masih mengucur dari perut mayat Askara yang terbuka dengan usus terurai keluar. "Diam!" Kakek itu membentak seperti yang dilakukan oleh muridnya tadi. Tampak sinar hitam berkelebat menjadi gulungan sinar yang mengitari tubuh mayat itu. Kakek itu sudah meloncat ke belakang mayat dan tubuh Askara yang sudah tak bernyawa lagi itu kini roboh menjadi 6 potong. Kedua lengan dan kedua kakinya terpisah dan lehernya juga telah terbabat putus. Nah, dengan begini, engkau tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk mengirim serangan. Mula-mula kedua lengan lalu kaki dan leher yang harus kau babat putus,
bukan menusuk perut seperti tadi, dan jangan lupa untuk bergerak meloncat ke belakang, berlawanan dengan menyemburnya darah dari tubuhnya. Sampai lupa, hayo cepat, kita tampung ragam kuning. Mendengar ini, Pranalewu lalu menggunakan kakinya, mengungkit bagian-bagian tubuh mayat itu, sehingga terlempar ke atas cabang pohon, ditumpuk di situ. Kemudian kakek berkulit hitam itu menuangkan cairan obat dari sebuah botol ke atas tumpukan potongan tubuh mayat yang segera mencair. Mula-mula seperti terbakar mendidih, kemudian dari tumpukan daging dan tulang itu menetes-netes cairan kuning yang segera ditampung oleh Pranalewu ke dalam sebuah botol melengkung berwarna merah. Hebat sekali obat itu. Dalam waktu beberapa menit saja semua daging, tulang, dan pakaian bekas tubuh Askara mencair dan hanya menjadi seperempat botol cairan kuning yang kental. Setelah tubuh itu habis sama sekali dan menutup botol dengan sumbat dan menyimpannya, guru dan murid yang aneh itu pergi dari situ. Pranalewu ini adalah bekas tunangan Nilam Dewi, murid Askara. Dia tinggal di Mataram. Setelah dia mendengar akan kematian tunangannya yang dicinta dan dibanggakan, pemuda yang sudah tidak berayah ibu ini lalu pergi merantau. Dendam dan sakit hati membuat dia seperti gila, dan akhirnya secara kebetulan dia berjumpa dengan kakek dari Tibet yang bernama Noncho itu yang kemudian mengambilnya sebagai murid. Kakek Noncho, seorang sakti dari Tibet, tidak hanya tertarik kepada Pranalewu karena melihat bakat pada diri pemuda itu, juga tertarik mendengar kisah pemuda itu yang menaruh dendam kepada Jambunada. Di samping ini, sebagai seorang asing yang baru datang ke Jawa Dwipa, dia membutuhkan seorang pembantu dan pengajar bahasa. Sebagai seorang keturunan bangsawan yang terpelajar, tentu saja pemuda itu merupakan seorang guru bahasa yang baik. Demikianlah, selama bertahun-tahun Pranalewu merantau bersama gurunya, menerima gemblengan ilmu-ilmu kanuragan yang aneh. Juga menerima pelajaran ilmu sihir yang merupakan keistimewaan gurunya. Tujuan mereka hanya dua. Pertama, memenuhi kebutuhan Noncho, yaitu mencari sepasang keris Madangira. Dan kedua, memenuhi kebutuhan Pranalewu, mencari Askara dan Jambunada untuk membalas dendam kematian tunangannya. Secara tak tersangka-sangka mereka tiba di hutan itu, dan hampir saja sekaligus Pranalewu dapat bertemu dengan dua orang yang dimusuhinya, akan tetapi dia terlambat karena Jambunada telah meninggalkan tempat itu. Betapapun juga dia berhasil membunuh seorang musuhnya, yaitu Askara yang dahulunya adalah sahabat ayahnya, bahkan orang yang telah mengikatkan jodoh antara dia dan Nilam Dewi. Akan tetapi, karena jalan pikirannya yang telah gila, Askara dianggap biang keladi kematian tunangannya, sehingga berhasil dia bunuh secara mengerikan.